Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal ujian CPNS 2024. Yaitu TIU atau Tes Intelijensi Umum dengan tema silogisme. Yang akan kita bahas adalah part 20. Selamat menyaksikan. Silogisme sulit? Tentu tidak. Soal latihan. Nomor 4. Semua orang yang berperilaku buruk tidak disenangi masyarakat. Semua orang yang tidak disenangi masyarakat pasti dikucilkan. Sebagian yang dikucilkan merasakan kesepian. Chandra merasakan kesepian. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Chandra dikucilkan masyarakat. B. Chandra tidak disenangi masyarakat. C. Chandra adalah orang yang berperilaku buruk. D. Chandra merasa kesepian karena diputuskan pacar. E. Tidak dapat disimpulkan. Jawaban. Misal, A. Adalah orang yang berperilaku buruk. B. Adalah tidak disenangi masyarakat. C. Adalah pasti dikucilkan. D. Adalah merasakan kesepian. Silogisme 3 premis. Premis 1 adalah, jika A, maka B. Premis 2 adalah, jika B, maka C. Premis 3 adalah, jika C, maka D. Kesimpulan adalah, jika A, maka D. Modus ponens. Premis 1 adalah, jika A, maka D. Premis 2 adalah, A. Kesimpulan adalah D. Modus tollens. Premis 1 adalah, jika A, maka D. Premis 2 adalah, tidak D. Kesimpulan adalah, tidak A. Fakta yang ada adalah, D. Adalah Chandra merasakan kesepian. Karena tidak ada yang memenuhi hukum modus, maka pilihan yang cocok adalah E. Tidak dapat disimpulkan. Jika kita menggunakan cara lain, yaitu menganalisis. Alasan pertama. Meskipun Chandra merasakan kesepian, dan sebagian orang yang dikucilkan merasakan kesepian, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa Chandra dikucilkan. Bisa saja Chandra merasa kesepian karena alasan lain, seperti kehilangan orang yang dicintai, masalah pribadi, atau faktor lainnya. Lalu alasan kedua. Premis 3 hanya menyatakan sebagian yang dikucilkan merasa kesepian. Artinya, ada kemungkinan orang yang merasa kesepian tanpa harus dikucilkan. Jawabannya adalah E. Tidak dapat disimpulkan. Nomor 1. Setiap atlet adalah manusia dengan tubuh yang sehat. Sebagian tentara aktif merupakan seorang atlet. Semua tentara aktif adalah ksatria berani. Kesimpulan yang sah adalah A. Semua atlet adalah ksatria berani. B. Ada tentara aktif yang bukan ksatria berani. C. Semua tentara aktif adalah manusia bertubuh sehat. D. Sebagian ksatrian berani merupakan manusia yang sehat. E. Tidak ada ksatria berani yang bertubuh sehat. Jawaban. Cara pertama. Jika kita menganalisis setiap pilihan maka, A. Semua atlet adalah ksatria berani. Ini tidak bisa dipastikan karena tidak semua atlet adalah tentara aktif. B. Ada tentara aktif yang bukan ksatria berani. Ini bertentangan dengan pernyataan 3, yang mengatakan semua tentara aktif adalah ksatria berani. C. Semua tentara aktif adalah manusia bertubuh sehat. Hal ini bertentangan dengan pernyataan, hanya sebagian tentara aktif adalah atlet. Tidak ada ksatria berani yang bertubuh sehat. Ini bertentangan dengan kesimpulan yang sudah kita tarik, yaitu sebagian ksatria berani merupakan manusia yang sehat. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Cara kedua. Triknya. Jika dalam beberapa pernyataan, ada pernyataan yang kalimatnya mengandung kata sebagian atau ada atau beberapa maka kesimpulannya adalah ada kata sebagian, ada atau beberapa, sehingga jawaban A, C, dan E salah. Kata yang sama pada pernyataan-pernyataan tidak akan ada pada kesimpulan. Kata, J tentara aktif, G, tidak ada pada kesimpulan. Sehingga yang benar adalah pilihan D.
Jawaban B, tidak benar karena bertentangan dengan pernyataan 3 yang mengatakan semua tentara aktif adalah ksatria berani. Jawabannya adalah D. Sebagian ksatrian berani merupakan manusia yang sehat. Nomor 2. Semua barang atau benda pecah belah sangat mudah pecah. Sebagian nampan tidak mudah untuk pecah. Simpulan yang tepat adalah A. Semua nampan sangat mudah pecah. B. Semua benda pecah belah adalah nampan plastik. C. Ada nampan bukan benda pecah belah. D. Sebagian yang mudah pecah bukan barang pecah belah. E. Semua barang tidak ada yang tidak pecah. Jawaban. Cara pertama. Jika kita menganalisis setiap pilihan maka A. Semua nampan sangat mudah pecah. Bertentangan dengan pernyataan 2. B. Semua benda pecah belah adalah nampan plastik. Tidak ada informasi yang mendukung pernyataan ini. E. Semua barang tidak ada yang tidak pecah. Pernyataan ini terlalu general dan tidak didukung oleh informasi yang diberikan. Cara kedua. Triknya. Jika dalam beberapa pernyataan, dan ada pernyataan yang kalimatnya mengandung kata sebagian atau ada atau beberapa, maka kesimpulannya mengandung kata sebagian atau ada atau beberapa, sehingga jawaban A, B, dan E salah. Pilihan D. Sebagian yang mudah pecah bukan barang pecah belah. Logika ini terbalik. Jika mudah pecah, maka kemungkinan besar itu adalah benda pecah belah. Yang memenuhi syarat adalah C. Ada nampan bukan benda pecah belah. Jawabannya adalah C. Ada nampan bukan benda pecah belah. Nomor 3. Jika Nurdin lulus ujian pegawai atau menikah maka ayah memberi hadiah uang. Ayah tidak memberi hadiah uang. Kesimpulan yang sah adalah A. Nurdin tidak lulus ujian dan menikah. B. Nurdin tidak lulus ujian pegawai dan tidak menikah. C. Nurdin lulus ujian pegawai atau menikah. D. Nurdin tidak lulus ujian pegawai atau tidak menikah. E. Jika Nurdin tidak lulus ujian pegawai, maka Nurdin tidak menikah. Jawaban. Modus tollens. Premis 1. Adalah jika P maka Q. Premis 2. Adalah tidak Q. Kesimpulan adalah tidak P. Suka dengan videonya? Like dong! Misal, S adalah Nurdin lulus ujian pegawai atau menikah. A adalah Nurdin lulus ujian pegawai. B adalah Nurdin menikah. T adalah ayah memberi hadiah uang. Sehingga, jika S maka T adalah, jika Nurdin lulus ujian pegawai, atau menikah, maka ayah memberi hadiah uang. Modus tollens. Premis 1. Jika S, maka T. Premis 2. Tidak T. Kesimpulan adalah tidak S. Tidak T adalah, ayah tidak memberi hadiah uang. Tidak S, sama dengan, tidak A atau B. Tidak A atau B, ekuivalen dengan tidak A dan tidak B. Pernyataan, tidak A dan tidak B adalah, Nurdin tidak lulus ujian pegawai dan tidak menikah. Jawabannya adalah B. Nurdin tidak lulus ujian pegawai dan tidak menikah. Soal latihan. Nomor 4. Jika hari ini terasa dingin, maka Rosita memakai jaket tebal. Rosita tidak memakai jaket tebal atau ia memakai selimut. Rosita tidak memakai selimut. Kesimpulan yang sah adalah A. Hari ini dingin. B. Hari tidak dingin. C. Rosita memakai selimut. D. Hari ini dingin dan Rosita memakai jaket tebal. E. Hari tidak dingin dan Rosita memakai jaket tebal. Jawabannya ada pada part 21 mendatang. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Keberuntungan itu bukan untuk dinanti, tapi untuk dicari. Semakin banyak kita mengambil peluang, semakin banyak keberuntungan datang. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.